Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di episode Guru Kok Tahayul. Oke, jadi di episode kedua kali ini aku juga akan menceritakan tentang pengalaman pribadiku. Kali ini judulnya adalah Diikuti Hantu. Teman-teman tahu nggak? Kalau misalkan kita lagi membicarakan sesuatu yang horor, membicarakan soal hantu, makhluk halus, mereka dalam tanda kutip itu juga ikut mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan ya, karena pastinya mereka pengen tahu gitulah ya. Mereka kok dirasani gitu, diomongin gitu. Nah, tetapi apa yang bakal mereka lakukan kalau mereka dalam tanda kutip tahu kalau kita bisa melihat mereka? Oke, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Jadi ini adalah cerita ketika aku duduk di bangku kuliah. Pada waktu itu aku ngekos gitu ya, di satu kota di Indonesia. Ceritanya pada waktu itu kan malam, sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Kita ini cowok-cowok biasa, kan kadang kan ngumpul di kos gitu kan, bingung mau ngapain gitu. Main game bosen, jajan bosen. Ngapain ya enaknya? Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke tempat biliar yang nggak jauh dari kos pada waktu itu. Sebenarnya tidak ada rumor yang aneh-aneh gitu ya soal tempat biliarnya ini. Sebenarnya aman-aman aja gitu. Nggak ada hal-hal yang berbau horor gitu. Nah, jadi kita berangkat aja ke sana. Kita main biliar gitu-gitu, asik gitu pokoknya. Nah, terus pada waktu kita tengah-tengah main biliar, temanku ini mendadak tanya, Ur, kamu bisa ngeliat setan kan? Nah dia tanya gitu ke aku. Ya aku jawab, ya bisa. Terus dia ini mendadak random nanya, kamu kan bisa. Nah di tempat biliar ini kamu ngeliat sesuatu atau enggak? Nah karena dia nanyain aku gitu, ya otomatis kan aku ngeliat celingak-celinguk kiri, kanan. Ya terus kebetulan aku ngeliat nih, ada satu sosok mbak-mbak gitu, berambut panjang dan berbaju putih. Ya, alias Kunti Nesan. Ya, aku sebutnya Kunti Nesan ya, daripada disebut namanya full terus datang beneran gitu. Pada saat aku melihat sosok Kunti Nesan itu, ya aku langsung aja tunjuk pakai jari telunjuk gitu kan. Terus itu di situ ada Kunti Nesan tuh di situ. Nah, pada saat itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang aneh-aneh. Kita terus bermain biliar sampai waktu menunjukkan pukul sekitar jam 11 malam. Jadi kita main cukup lama pada waktu itu. Pada waktu kita pulang juga tidak ada kendala. Kita bahkan sempat mampir ke Burjo dulu, maksudnya bubur kacang hijau yang ada deket-deket situ. Dan akhirnya kita baru pulang dari sana jam 12 malam. Ya biasa lah ya, kalau cowok nongkrong itu pasti lama gitu. Dan kita nyampe di kos sekitar jam 12 lebih 15 gitu ya. Nah, pada waktu itu juga masih belum ada keanehan apa-apa. Aku masuk ke kamarku, teman-temanku juga masuk ke kamarnya mereka masing-masing gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk segera tidur ya, karena besoknya masih ada kelas gitu. Nah, disinilah mulai terjadi keanehan gitu. Waktu itu kan aku nggak langsung tidur gitu sebenarnya. Ya, aku tadi ngomongnya mau tidur, tapi sebenarnya nggak langsung tidur. Jadi aku sempet buka laptop dulu dan sempet diskortan bentar gitu ya, karena ada temenku yang lagi online gitu. Nah, yang aneh itu gini. Pada waktu itu posisinya kan sama teman-teman online ya, dan mereka itu nggak ada yang tahu nama asliku gitu. Ya, sebut aja namaku Uru gitu ya, karena kan emang aku Uru Sensei gitu. Jadi kita lagi di VC, di voice chat, di voice channel. Itu isinya cowok-cowok semua. Kita lagi ngomongin soal game ini, soal game itu, gini gitu, bla 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 gitu kan ya. Terus tiba-tiba itu ada suara cewek gitu dari kuping kananku, ada bisikan. Tiba-tiba ada yang bisik kayak gini misalnya. Uru. Kayak gitu. Kan aku kaget. Hah, ada suara siapa itu?
Waktu itu aku pikir, paling ini cuman ya penunggu yang iseng lah, biasa. Kan kalian tahu sendiri kan kalau misalkan ada penunggu di satu tempat tuh kadang emang sukanya iseng-iseng nakal gitu. Ya gitu deh. Ya pada waktu itu aku Discordan cuman sampai sekitar jam 1 malam. Habis itu aku memutuskan untuk tidur gitu. Aku matiin lampu terus aku tidur gitu. Nah, kejadian aneh berikutnya terjadi sekitar jam 3 pagi ya. Pada waktu itu aku udah tidur tapi kebangun pas jam 3-an dan mengalami ketindihan. Ya, karena mengalami ketindihan jadi otomatis aku pada waktu itu nggak bisa gerak. Dan aku ngelihat ada sosok kuntinesan itu lagi berdiri di sampingku gitu. Lagi ngeliatin aku dengan tatapan sinis gitu. Terus aku coba berusaha buat gerak, tetap nggak bisa gerak. Jadi ya udah kayak aku merem, habis itu berdoa dalam hati, terus nyuruh dia ayo pergi. Terus dan akhirnya aku bisa gerak. Pada waktu itu aku mikir, alah paling aku cuman ketindihan biasa doang karena capek gitu kan. Apalagi aku waktu itu tidurnya jam 1 gitu, agak larut gitu kan ya. Ya udahlah, aku merem lagi, mencoba untuk tidur kembali. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, apa yang terjadi berikutnya? Ya, setelah itu aku mendengar sangat jelas banget di telingaku. Itu ketawanya keras banget. Si kuntinesannya itu tertawa di telingaku seperti ini. Kayak gitu. Seketika itu ya aku langsung melek lah. Aku langsung sadar kalau itu bukan ketindihan lagi. Itu beneran ada kuntinesan di kamarku gitu. Ya entah gimana pada waktu itu aku refleks. Ya udahlah, aku langsung ke dapur ambil garam. Terus aku tebar garam di kamar gitu. Karena kan katanya kalau misalkan kita tebar garam tuh katanya efektif buat ngusir hantu gitu, katanya. Nah, setelah aku nebar garam di kamarku, ya udah nggak ada suara aneh-aneh lagi dan aku nggak melihat sosok kuntinesan itu lagi. Dan gara-gara itu aku kebangun dan nggak berani tidur sampai jam 5 pagi ya. Akhirnya aku jam 5 pagi kembali tidur. Dan karena itu aku jadi telat masuk kelas. Harusnya kelasnya masuk jam 8 kan. Aku baru bangun jam 9. Alhasil ya udah. Pada waktu itu harusnya ada tes gitu kan ya. Aku jadinya nggak ikut. Akhirnya nggak dapat nilai dari situ. Oke. Jadi hikmah dari cerita ini ya guys ya. Lebih serem nggak dapat nilai pada waktu telat masuk kelas daripada hantu asli. Oh enggak bercanda doang. Jadi gini guys, hikmahnya ya. Kalau misalkan kalian ada di tempat yang mungkin ya sebenarnya dimanapun ya, sebisa mungkin kalau misalkan kalian tahu atau kalian bisa ngelihat ya, atau mungkin kalau perlu deh tidak usah membahas hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus gitu, karena itu bisa menarik mereka. Apalagi kalau kayak aku udah ngerti bisa ngelihat mereka, malah aku tunjuk pula. Makanya mereka tahu kalau aku bisa ngelihat mereka gitu. Oke, jadi itu dulu untuk episode kedua kali ini. Gimana? Serem nggak? Serem nggak? Kalau kalian suka, kalian bisa like dan nantikan konten Guru Kok Tahayul episode berikutnya di waktu yang mendatang. Terima kasih.